Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, mendengarkan Dhamma pada waktu yang sesuai, berbincang-bincang Dhamma pada waktu yang sesuai. Itulah berkah utama. Romo Ramani, pimpinan puja, Bapak Ibu, Saudara, saudari sekalian yang berbahagia. Selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sungguh kesempatan yang sangat baik untuk saya bisa datang ke tempat ini. Untuk pertama kalinya. Dan bisa memberikan pesan Dhamma kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan selain itu, hari ini pun bertepatan dengan HUT RI yang ke-80. Ramai-ramai orang-orang membuat hashtag dengan kutipan tagar merdeka. Dan karena hari ini momen peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, dan dengan hashtag merdeka ini, saya juga mau membahas tentang hashtag tersebut. Kira-kira
kita sebagai warga negara Indonesia sudah merdeka belum? Secara kedaulatan, secara sah, kita sudah dinyatakan merdeka selama 80 tahun. Tetapi kalau diri kita sudah merdeka atau belum, Bapak Ibu? Siapa yang bilang sudah merdeka? Nggak ada. Kenapa belum merdeka? Apa artinya merdeka? Artinya merdeka adalah, bahasa gampangnya adalah bebas. Kita sudah bebas belum? Bebas dari apa dulu, Bante? Kalau saya kaitkan dengan dhamma, Bapak Ibu ya, kira-kira kita sudah terbebas belum? Kita sudah merdeka belum dari pengotor-pengotor batin? Makanya banyak orang yang bilang, para netizen, ya, para warganet, banyak sekali mereka yang mencibir, yang menyinyir. Ya, hari ini hari kemerdekaan 80 tahun. Negaranya merdeka, rakyatnya tidak tidak merdeka. Ada enggak yang komen gitu? Atau salah satu dari kita komennya gitu juga? Memang demikian adanya. Negara kita secara daulat sudah merdeka selama 80 tahun. Tapi diri kita sendiri ternyata belum merdeka. Kenapa? Karena di dalam diri kita masih banyak pengotor-pengotor batin. Pengotor batin apa aja, Bapak Ibu? Keserakahan, kebencian, dan kedunguan. Siapa yang masih punya keserakahan? Semua, Bante. Siapa yang masih punya kebencian? Semua, Bante. Siapa yang masih punya kedunguan? Moha. Semua, Bante. Ya terus ya apa jadi umat Buddha? Itulah yang menyebabkan kita sampai saat ini masih belum bisa merdeka. Karena apa? Karena kemerdekaan yang ada di dalam agama Buddha adalah merdeka yang terbebas dari segala bentuk pengotor-pengotor batin. Merdekanya umat Buddha apa, Bapak Ibu? Nibbana. Ya. Bagus. Siapa tadi yang jawab? Beri tepuk tangan. Ya, demikian adanya. Merdekanya umat Buddha adalah Nibbana.
Jadi kalau Bapak Ibu masih belum bisa bebas, belum bisa merdeka, artinya kita semua masih terbelenggu di dalam 31 alam kehidupan. Karena apa? Loba, dosa, moha. Maka dari itu hari ini, pagi ini saya akan membahas ini. Biar apa? Biar kita belajar, biar kita bisa merdeka. Biar bisa merdeka. Kita kupas yang pertama. Pengotor batin yang pertama. Keserakahan. Loba. Apa Bapak Ibu loba itu? Apa itu keserakahan? Kenapa disebut keserakahan? Ada yang tahu tidak? Keserakahan dalam hal apa Bapak Ibu? Nah ini pertanyaan satu yang punya akar. Apa itu loba? Keserakahan yang dimaksud oleh Sang Buddha dari loba ini apa sih sesungguhnya? Apa yang Bapak Ibu ketahui? Serakah dalam hal apa? Makanan. Makanya ada lagunya. Namanya loba. Buncit perutnya. Karena si loba serakah orang. Itulah gua anak sekolah minggu toh. Padahal loba di sini bukan karena hal makanan aja Bapak Ibu. Kenapa? Kasihan yang perutnya buncit, termasuk saya juga. Ya. Kenapa? Karena selalu konotasi orang loba dibilang buncit perutnya. Padahal orang-orang keturunan Tionghoa kalau nggak buncit perutnya nggak dikatakan kasihan yang buncit perutnya. Dibilangnya orang serakah. Jadi maksudnya serakah di sini apa, Bante? Serakah di sini yang dimaksudkan oleh Sang Buddha adalah dalam segala hal. Ya. Dalam segala hal. Bahkan kalau kita belajar ya anak-anak di sekolah ada namanya kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Yang menjadi inti dan menjadi pelengkap. Apa yang menjadi kebutuhan inti kita? Sandang, pangan, dan pakan. Dan itu pun diajarkan oleh Sang Buddha, Bapak Ibu. Ya. Ada yang pernah berlatih menjadi samanera? Tidak. Ada yang pernah berlatih menjadi Atasilani? Tidak. Nah. Di situ Sang Buddha jelaskan. Di dalam parita perenungan juga ada. Setiap pagi dibaca. Setiap sore juga dibaca. Apa? Perenungan terhadap keperluan-keperluan sehari-hari. Di situ ada berapa? Ada 4. Pati sangka yoniso ciwarang pati sewahami. Itu yang satu. Yang kedua, pati sangka yoniso pindak patang pati sewami. Yang ketiga, pati sangka yoniso sena sanang pati sewami. Yang keempat, pati sangka yoniso besajang pati sewami. Jadi sesungguhnya kita sebagai umat Buddha
apalagi sebagai pabacita. Kita hanya perlu 4 kebutuhan ini. 4 kebutuhan ini. Yang selebihnya di luar dari 4 ini itu hanya kebutuhan sekunder. Ini menjadi utama nih yang diajarkan oleh Sang Buddha. Dan sangat dipraktekkan keras oleh para biku. Patisangka yoniso ciwarang patisewami. Merenungkan dengan seksama. Saya mengenakan ciwara, pakaian atau jubah ini. Di situ dikatakan hanya apa? Hanya bertujuan untuk menghindari udara panas, hawa dingin, terik matahari, dan menutupi bagian-bagian yang perlu ditutupi. Itu adalah fungsi utama dari pakaian. Karena fungsi utama dari pakaian itu ya seperti itu, maka Sang Buddha apa? Sang Buddha hanya meminta kepada para biku hanya punya berapa banyak pakaian? 2. Yang mana yang pertama itu menjadi miliknya para biku, menjadi pakaian inti dari para biku, dan pakaian yang kedua adalah pakaian bersama. Ya. Makanya ketika selesai upasampada, para biku baru itu langsung beraditana dengan jubah upasampadanya. Yang mana itu menjadi jubah utamanya. Tikciwara. Yang terdiri dari jubah dalam, sarung, jubah luar, dan sanggati. Tikciwara. Nah itu adalah jubah utamanya dari para biku. Lalu yang satu lagi gimana Bante? Yang satu lagi jubah bersama. Yang mana dikatakan di dalam kata-kata jubah bersama di sini adalah jubah yang bisa digunakan oleh para biku yang lain juga. Jadi bukan milik utamanya di biku tersebut. Jadi misalkan saya ya dari Tangerang, dari Jakarta datang ke sini, ya jubah saya kotor, saya tidak bawa jubah. Ya, saya boleh pinjam dengan biku yang tinggal di sini. Ya, dalam hal ini contohnya siapa? Bante Cira. Ya, saya boleh menggunakan jubah kedua itu. Kenapa? Karena jubah kedua ini bukan milik pribadi, tapi milik bersama yang dikatakan oleh Sang Buddha. Jadi artinya apa? Di situ benar-benar kita memaksimalkan fungsi dan nilai dari pakaian. Jadi apa? Ya, tidak terbelenggu lagi dengan pakaian. Karena apa? Karena saya lihat ya di media sosial di mana-mana begitu ya. Sering banyak dijadikan konten. Ketika mau melakukan kegiatan ya. Kita butuh waktu berapa lama untuk memikirkan pakaian? 1 jam? 2 jam? 3 jam? Atau sehari sebelumnya? Biar apa? Biar nanti kalau dijadiin konten biar bagus. Outfit check. Karena apa? Karena itu memang udah menjadi bagian dari para perumah tangga. Mau kondangan, bingung. Bajunya apa ya? Mau ke wihara,
Bajunya apa ya? Mau ke Galaxy Mall. Bajunya apa ya? Ke rumah duka, melayat. Bajunya apa ya? Jadi dalam 24 jam waktu yang kita punya, berapa jam yang terbuang karena memikirkan itu? Beda dengan para Bante. Ke Edaka, yo coklat. Ke rumah duka, coklat. Diundang umat blessing rumah, juga coklat. Bapak Ibu bingung, ke wihara merah. Masa ke mall merah juga? Nanti ketemu temen, loh, sampean nggak punya baju ya? Kok bajunya merah terus sih? Ya memang demikian adanya. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan berumah tangga. Sampai-sampai apa? Anda mengkoleksi baju di rumah. Bahkan sampai punya wardrobe. Satu ruangan sendiri untuk menyimpan baju. Akhirnya apa? Anda terbelenggu dengan baju, dengan pakaian. Satu hari terbuang 2-3 jam untuk mikirin baju. Jadi sudah merdeka belum sama bajunya? Wah, Bante jangan gitulah. Tapi memang demikian adanya Bapak Ibu. Demikian adanya. Itu yang menghambat kemerdekaan kita. Dari kebutuhan yang utama. Lalu kebutuhan yang kedua Sang Buddha katakan, pati sangka yoniso pinda patang pati sewami. Merenungkan dengan seksama. Saya makan makanan ini. Kita sudah merdeka belum sama makanan? Wah, itu lagi Pak, sangat sulit. Ya. Sangat sulit. Kira-kira normalnya orang makan sehari berapa kali Bapak Ibu? 3 kali. Ini makan berat ya. Terus makan ringannya berapa? Hah? Terus minumnya berapa? Terus nyemilnya berapa? Jadi kalau dihitung total berapa? Itulah juga yang menghambat. Makanya saya pernah mendengar khotbah dari Bante. Temanya yaitu tentang hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Kira-kira nih Bapak Ibu ya. Dari 2 statement itu, mana yang Anda pilih? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Siapa pilih yang pertama? Hidup untuk makan? Enggak ada. Siapa yang pilih kedua? Makan untuk hidup? Sedikit. Terus yang nggak jawab gimana? Nah ini Bante, kadang saya pilih yang pertama, kadang saya juga pilih yang kedua. Saya sadar bahwasannya makan itu ya sebagai bagian kebutuhan, tapi kadang juga kalau memang ketemu dengan makanan yang sudah lama saya tidak makan, saya makan juga. Ingat Sang Buddha katakan,
Makan itu hanya untuk kebutuhan. Ya. Jadi kebutuhannya berapa? Ya. Makan 1 hari sekali pun cukup, 2 kali pun cukup. Ya. Dan itu adalah bagian dari pelatihan. Dan tenang Bapak Ibu, Anda jangan takut kalau makannya sedikit. Saya jamin tidak bakal mati. Ini saya jamin 100%. Kenapa? Saya pakai jubah dari 2014. Sampai sekarang, berat badan saya naik, malah tidak mati. Apa ya? Benar. Jadi saya bisa jamin 100% Bapak Ibu. Jadi Anda jangan takut kalau tidak makan. Berlatih makan secukupnya. Tidak akan mati. Saya makin gemuk. Karena apa? Karena makan sesuai kebutuhan. Saya makan kadang 1 hari sekali, kadang 1 hari 2 kali. Kalau lagi ada acara banyak pagi-pagi harus pergi, nggak keburu untuk sarapan, ya saya makan cuma siang saja. Dan itu tidak apa-apa, tidak mati. Kenapa? Karena sih sesuai. Yang menjadi pengganggu adalah ketika kita lupa. Hingga akhirnya apa? Kita kalap. Tahu ya kalap ya? Dengan makanan. Kalap itu apa? Terlena begitu. Ya, terlena, terlalu menikmati makanan. Wah, mumpung hari Minggu, di sini ada dana makan Bante yang dananya banyak, karena Bantenya pun tidak bisa habisin. Setelah itu Bantenya kasih ke kita, wah kita makan banyak-banyaknya. Ya tidak gitu juga, ya. Tidak gitu, ya. Karena apa? Karena kita makan pun sesuai dengan kebutuhan. Walaupun makanannya banyak, pilihannya banyak, bukan berarti diambil semuanya. Makan sesuai kebutuhan. Ya. Di mana-mana terjadi nih. Kemarin di mobil waktu dijemput juga cerita-cerita. Ya. Saya sering sekali mengalami. Ya. Umat Buddha itu sayang dengan bantenya. Sayang sekali. Bahkan rajin dan makan. Saya di Kelapa Gading banyak sekali umat yang dan makan. Yang dan makan ai-ai. Bante, saya bawa ini, saya bawa itu. Sampai 1 meja. Bante, dimakan yo semuanya yo. Wah bingung saya. Kenapa? Ya ini, kita makan sesuai dengan kebutuhan. Kenapa? Karena kalau lebih, kita nggak bisa merdeka. Ya, kita nggak bisa merdeka. Makan sesuailah kebutuhan. Yang kedua. Yang ketiga, patisangka yoniso sina sanang pati sewami. Sena sanang ini adalah tempat tinggal. Sama kok seperti yang di umum ya, primer. Sandang, pangan, dan papan. Pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Tempat tinggal juga Sang Buddha melihat bagaimana? Melihat dari fungsinya, Bapak. Fungsi tempat tinggal, fungsi kuti, fungsi rumah itu apa? Untuk menghindari udara panas, udara dingin, terik matahari, dan terhindar dari binatang-binatang. Itu fungsi rumah, fungsi tempat tinggal. Makanya Sang Buddha meminta kepada para biku, kalau ingin membuat tempat tinggal, itu diatur di dalam winaya. Kenapa? Karena mencari di situ.
Bahasa gampangnya atau bahasa modernnya, biar efisiensi juga. Kenapa? Karena tempat tinggalnya para biku, kutiknya para biku, rumahnya para biku, itu sangat sederhana. Ya. Kalau Anda membuat kuti seukuran dengan Winaya, lebar kuti hanya 2 meter kali 2 meter. Tempat tidur tidak lebih dari 8 inci tebalnya. Kalau lebih tipis lebih baik. 8 inci seberapa Bapak Ibu kira-kira? Ini ya. Bapak Ibu tempat tidurnya semana? Wah segini Bante. Ya segini saja cukup. Apalagi yang keras. Wah, para biku itu karena sudah terbiasa dan dia akan mencari tempat tidur yang keras. Kenapa demikian? Karena ada tujuan lain. Ketika seorang yang sedang berlatih, ketika tempat tinggalnya atau kamarnya, tempat tidurnya nyaman, dia akan lupa dengan pelatihannya. Makanya zaman sekarang banyak istilah. Ya. Ketika weekend, pagi-pagi, lalu turun hujan, apa yang terjadi? Gravitasi tempat tidur sangat kuat sekali. Ya. Sangat kuat sekali. Akhirnya apa? Di situ terjadi yang namanya tarik selimut, matikan AC, lanjut tidur. Ya itu. Jadi kalau kamarnya terlalu nyaman, para batenya pun nanti ikut-ikutan kena gravitasi. Akhirnya apa? Nggak bisa merdeka juga. Nggak bisa merdeka. Lalu yang keempat, patisangka yoniso sena besajang patisewami. Besajang atau besaja. Itu adalah obat-obatan. Kenapa Sang Buddha menambahkan ini? Kalau kita ya secara umum kan cuma 3 ya, sandang, pangan, dan papan. Tapi Sang Buddha tambahin lagi satu, obat-obatan. Kenapa? Sang Buddha katakan, obat itu fungsinya, gunanya untuk apa? Hanya untuk mengobati perasaan sakit yang timbul. Perasaan sakit yang timbul. Artinya apa? Kita minum obat kalau kita sakit. Saya pikir sekarang itu banyak orang yang nggak sakit pun akhirnya minum obat. Banyak ini. Saya ambil contoh di Jakarta karena saya tinggal di Jakarta. Banyak umat yang ketemu saya, Bante, saya minum obat biar bisa tidur. Dia sakit enggak? Enggak. Cuma apa? Biar bisa. Ada enggak di sini yang kayak gitu? Memang ya secara umum obat tidak menjadi bagian dari kebutuhan primer. Tapi Sang Buddha memasukkan ini. Kenapa? Karena penting. Kita harus mengerti. Obat itu digunakan kalau kita sakit.
Dan kenapa banyak umat, banyak perumah tangga, bukan hanya umat Buddha, semuanya yang sakit? Karena dia memang mengkondisikan dirinya untuk sakit. Anda lihat para biku. Para biku jarang sekali sakit, Bapak. Sekalinya sakit, para biku harus tetap dengan penuh semangat. Kenapa? Kalau semangat, sakitnya hilang. Nih saya cerita sedikit. Saya menjadi Upapatesa Nayaka Banten. Di Banten itu wihara binaan saya ada 42 wihara. Yang mana ketika Katina, Sanggadana, semua wihara melakukan Sanggadana. Dan saya atur biar enggak tabrakan. Alhasil ketika diatur selama Sanggadana 1 bulan itu dilakukan setiap hari. Kalau weekday 1 hari 1 wihara dapat kesempatannya. Kalau weekend, Sabtu dan Minggu, itu bisa 3 kali Sanggadana. Pagi jam 8 sampai jam 10, lalu siang jam 1 sampai jam 3 atau jam 2 sampai jam 4, lalu malam di jam 6 sampai jam 9 atau jam 7 sampai jam 9. Sehari 3 kali, kayak minum obat. Dan biasanya, bantainya di situ baru mulai sakit. Kenapa? Karena tiap hari kegiatan terus. Sabtu Minggu sehari 3 kali. Siasatnya kami di Banten, kalau ada biku yang sudah mulai kena flu, batuk-batuk, atau udah badannya dikerok, kita kasih kesempatan untuk ceramah. Ini benar Bapak Ibu. Kenapa? Selesai ceramah, batuknya hilang. Selesai ceramah, flu-nya hilang, sakitnya hilang Bapak Ibu. Jadi seger lagi. Besoknya ketemu, berarti sudah sehat? Sudah. Artinya apa? Sakit itu ya jasmaninya yang sakit. Tapi pikirannya tidak sakit. Tapi orang-orang ya, ketika jasmaninya sakit, pikirannya juga ikut, makanya sakit ya kagak sembuh. Karena apa? Nah, belum lama saya baca tuh di Instagram tuh. Penelitian di Jepang menyatakan bahwasannya penyakit itu berasal 10% dari mana? 10% dari mana? Dari makanan. 90% dari masuk nggak dengan konsep Buddhis? Dhammapada pertama, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pelopor. Segala sesuatu semuanya tindaknya dari. Jadi kalau badannya sakit, biarkan badannya yang sakit, pikiran yang nggak usah sakit. Jadi minum obat, tujuannya untuk apa? Hanya mengobati perasaannya doang. Ketika sakit, aduh saya sakit kepala, aduh ya kasih. Karena apa? Karena Anda secara tidak langsung, kalau dalam ilmu psikologi, alam bawah sadar Anda sudah tahu kalau Anda sakit batuk, berarti minumnya obat batuk. Jadi kalau sudah minum obat batuk, minimal sudah ada peredanya. Nah, pikirannya sudah mulai
berkurang perasaan sakitnya. Kenapa? Karena sudah minum obat batuk. Ya. Jadi itu 4 hal nih. Ini yang Sang Buddha ajarkan kepada para biku, pada mereka yang berlatih. 4 kebutuhan yang utama yang menjadi sumber dari keserakahan. Kalau pakaiannya lebih-lebih, makanannya lebih-lebih, tempat tinggalnya lebih-lebih, obatnya juga lebih-lebih. Ini yang menghambat dari keserakahan. Oh, ini saya baru bahas loba, sudah mau jam 11. Lanjut ya. Asik sekali ini. Lalu yang kedua, dosa. Saya percepat sedikit ya. Karena kasihan juga ada Bante Cira. Yang kedua adalah dosa. Dosa apa Bapak Ibu? Kebencian. Ternyata kebencian juga menghambat kita untuk menjadi merdeka. Kenapa? Karena pada dasarnya orang itu selalu ingin yang lebih. Betul enggak? Coba lihat. Wih, tetangga sebelah udah beli mobil baru. Mobilnya jadi 2. Kita pengen juga enggak? Pasti pengen. Ketika di kamar bilang sama suaminya, Pak, itu loh, tetangga sebelah rumah kita udah punya mobil 2 loh. Kapan kita punya mobil lagi? Bapak kepiye gitu pun orang duit gimana belinya? Nanti kalau nggak dibeliin, bojoku nesu. Ketawa. Ya. Kenapa? Karena bojoku pokoknya harus yang terbaik. Akhirnya apa? Iri hati muncul di situ. Dari iri hati muncul yang namanya kebencian. Sifatnya apa? Karena dasarnya apa? Kita tidak bisa menerima apa yang sudah bisa kita miliki dan kita gunakan. Bahasa Jawanya apa? Legowo. Kita tidak bisa nerima. Sehingga apa? Kebencian, iri hati, keserakahan juga di situ yang mengakibatkan kebencian ada di dalam diri kita. Padahal Sang Buddha katakan apa? Kalau Anda bisa menikmati 4 kebutuhan yang utama ini, Anda sesungguhnya bisa bahagia. Tapi karena kita nggak menikmati, kita menganggap yang lain dari 4 kebutuhan utama kita ini menjadi bagian dari kebutuhan utama juga, makanya kita tidak bisa bahagia, ujung-ujungnya duka, ujung-ujungnya menderita. Ya. Ingat, primer dan sekunder. Utamanya, kalau di umum 3, kalau Sang Buddha tambah lagi 1 jadi 4. Selebihnya dari 4 ini, dipunya bagus, nggak dipunya juga tidak apa-apa. Ya. Tapi orang-orang di luar sana, ya kalau bisa punya semuanya, kenapa tidak bisa? Akhirnya apa? Dia lupa mana yang utama, mana yang kebutuhan biasa. Dia anggap semuanya menjadi yang utama. Itu jadinya menderita. Akhirnya apa? Sesama semua orang juga tidak bisa. Padahal Sang Buddha udah katakan, kita punya kalimat sakti Bapak Ibu apa? Sabe sata bhavantu. Semoga semua makhluk
berbahagia tanpa terkecuali. Itu kalimat sakti kita tuh sebagai umat Buddha. Jadi jangan sampai kita lupa nih, akhirnya apa, kita menderita. Ya, duka, dosa, kebencian. Lalu yang terakhir adalah moha. Yang moha di sini adalah kebodohan batin. Yang mana di sini kita harus mengerti, memahami tentang ajaran Guru Agung Buddha apa? 4 kebenaran mulia. Anda ingat, ternyata semuanya apa yang kita miliki, makin banyak kita kepemilikan, makin menderita. Makin sedikit kepemilikannya, makin sedikit juga penderitaannya. Ya. Kita punya 4 kebutuhan utama ini, ya. Kalau ini ada yang rusak juga bisa saja menderita. Betul tidak? Coba bajunya yang kita sayang, sering sekali kita pakai, tiba-tiba mbak lagi ngegosok, trika, lupa dipanggil sama nyonya. Mbak, tolong ini mbak. Oh iya non. Setrikaannya lupa diangkat. Akhirnya apa? Gosong. Bajunya bolong. Marah, menderita sama mbaknya. Aduh mbak, ini pakaian yang saya sayangi. Ini sering saya pakai. Ya kok digosongin. Ya. Jadi kepemilikan 4 ini yang menjadi utama ini aja kalau memang terlalu dilekati, juga bisa membawa kepada penderitaan. Jadi ingat, 4 kebenaran mulia, semua itu adalah duka. Kebenaran yang pertama. Ya. Karena semuanya duka, berarti semuanya itu pasti ada sebabnya. Karena ada sebabnya, maka kita berusaha untuk akhiri bagaimana ini duka ini bisa kita hindari, bisa kita tinggalkan, bisa kita lepas. Lalu kalau kita bisa mengakhiri, berarti kita harus punya jalan untuk mengakhirinya itu. Yaitu apa? Jalan mulia beruas 8. Sama titi, sama sankapa, sama waca, sama kamanta, sama aciwa, sama wayama, sama sati, sama samati. 8. Yang disingkat menjadi sila, samadhi, dan ternyata Bapak Ibu, itu semua adalah kunci untuk kita bisa merdeka. Kira-kira dari kunci ini, ya, sila, samadhi, dan panya. Dari 3 kunci ini, sudah bisa dipraktekkan belum di dalam kehidupan? Sila kita sudah baik belum? Samadhi kita sudah baik belum? Panya kita sudah baik belum? Wah, kalau begitu bagaimana ini? Ya, pantas kita belum bisa merdeka. Kenapa? 3 ini tidak kita bisa praktek. Makanya diri kita tidak bisa merdeka. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian semuanya ingat. 3 hal ini, 3 kunci ini yang membawa kita kepada kemerdekaan. Kebebasan. Jadi kalau mau merdeka, ingat latih ini, sila, samadhi, dan panya. Ya saya rasa itu ya, sudah jam 11:05. Masih ada kegiatan lain. Belum nanti tadi diminta apa? Ada blessing sama apa? Pelimpahan jasa. Ya, saya rasa itu ya. Nanti kalau mau lanjut pertemuan selanjutnya, undang saya lagi. Ya.
Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga kita semakin maju di dalam Dhamma Sabesapa Bhavantu Sukita.